Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Bertemu kembali dengan saya Ade Ridwan selaku pengampu mapel PJOK. Pada hari ini saya akan membahas materi kelas 10 tentang pergaulan sehat. Materi ini saya ambil dari buku paket PJOK kurikulum 2013 kelas 10 edisi revisi 2016. Ada sebuah quotes di pertama untuk materi ini. Yang pertama, jangan pernah pilih teman, namun pilihlah dalam bergaul. Sama. Jadi jangan pernah pilih-pilih teman, namun dalam bergaul kamu harus berpilih-pilih. Itulah maksud dari quotes ini. Pembahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini ada 4. Yang pertama, penyebab pergaulan bebas. Yang kedua, tanda-tanda pergaulan bebas. Yang ketiga, dampak pergaulan tidak sehat. Dan yang keempat, pencegahannya. Langsung untuk yang pertama, untuk ada kosakata terlebih dahulu biar kita semakin dalam untuk mendalami materinya. Yang pertama ada kata pergaulan. Jadi pergaulan ini berasal dari kata gaul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hidup berteman atau bersahabat. Ataupun pergaulan sendiri bisa diartikan sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lagi ataupun individu dengan suatu kelompok. Jadi hakikat sebagai manusia itu sebagai makhluk sosial. Jadi yang harus berinteraksi tak lepas dari makhluk lainnya. Itu kosakata pertama dari pergaulan. Yang kedua, sehat. Sehat bisa dikategorikan sebagai baik seluruh badan ataupun bagian-bagiannya. Ataupun sehat secara definisi adalah suatu kondisi di mana segala sesuatu itu berjalan dengan fungsinya sendiri. Jadi itu yang dinamakan dengan sehat. Terus ada pergaulan tidak sehat. Adalah sebuah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu ataupun baik dengan kelompok seperti yang tadi, namun dalam keadaannya itu tidak benar atau melanggar norma-norma. Dan ada yang sebaliknya, yaitu pergaulan sehat adalah sama seperti tadi, proses interaksi individu ataupun dengan kelompok yang baik tubuh, jiwa dan kehidupan sosialnya itu dengan baik. Jadi ini yang dikategorikan dengan pergaulan sehat. Lanjut ke pembahasan yang pertama, ada penyebab pergaulan bebas. Nah ini sebab-sebab menimbulkan pergaulan itu jadi bebas. Yang pertama karena apa? Kurangnya pemahaman agama dan iman. Nah jadi iman dan agama itu merupakan penyebab nomor 1. Jika kurang kalian dalam masalah ini, tentu kalian akan terjerumus dalam masalah yang besar. Tentunya bagi sekolah-sekolah kita yang sekolah-sekolah berbasis Islam itu sudah tercantum dalam ini semua. Karena apa? Dalam di sini kita dibahas ada beberapa adab. Salah satunya adab orang tua, adab bersama teman, adab makan, adab bersosial. Jadi dalam sekolah kita tuh udah jelas dalam ini. Jadi insya Allah kita nggak mungkin masuk ke dalam ini. Terus yang kedua adanya perubahan zaman. Perubahan zaman ini dimaksud dengan ikut juga perubahan kebudayaan. Adapun sosial juga. Nah, jika kita tidak bisa menyaring perubahan zaman ini karena mengikuti orang-orang barat, sehingga kita pun akan terbawa sama pergaulan-pergaulan barat dan akhirnya menyimpang dari norma-norma yang sudah diajarkan. Yang ketiga ada penyebabnya itu adalah kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial. Karena semisal yang kaya itu udah semakin kaya namun tidak memperhatikan yang di bawahnya, ataupun yang miskin semakin miskin juga karena ketekanan kebutuhan, jadinya dia melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Makanya dia tuh bergaul dengan orang-orang yang sekiranya tuh bisa dapat menghasilkan penghasilan yang banyak secara instan. Lah ini akan menyebabkan satunya kesenjangan. Terus kurangnya kontrol. Nah, ketika pada usia kalian, pada masa remaja itu kontrolnya hilang baik dari keluarga maupun dari sekolah, tentunya takut akan terjerumus ke pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Makanya kenapa ada peraturan keluarga, ada peraturan sekolah, itu fungsinya apa? Untuk menjaga kalian dari pergaulan-pergaulan yang tidak harus kalian lakukan atau yang keluar dari norma-norma. Dan selanjutnya
di sini bisa kita lihat tanda-tanda pergaulan sehat itu seperti apa. Yang pertama, berakhlak mulia, sopan santun, tutur kata, perlakuan dan hatinya. Nah, jika temanmu seperti ini, sebagian temanmu atau kebanyakanmu berakhlak mulia, tentunya kamu bergaul dengan orang-orang yang sehat. Terus yang kedua, husnudzon atau berprasangka yang baik. Semisal gimana? Oh, teman saya nggak hadir. Oh, kenapa ya nggak hadir? Mungkin saja dia ada keperluan. Jangan sampai pasti dia gara-gara bolos. Pasti dia nggak mau sekolah. Nah, jangan berprasangka buruk dulu sampai yang fakta asli itu belum kalian ketahui. Jadi husnudzon aja dulu. Yang ketiga, pemaaf, tidak pemarah. Jadi kalau ada kita dalam bergaul, kita melakukan kesalahan, teman kita kok ya udah nggak apa-apa, jangan diulangi lagi ya. Nah, itulah salah satu pergaulan kita yang sehat seperti itu. Jadi seorang itu banyak pemaaf. Ya ampun, dari baik dalam melakukan hal kecil maupun dalam hal besar. Terus jauh dari kata iri ataupun dengki. Karena pergaulannya sehat. Misal ada teman yang kurang mampu, oke lah kita bantu, oke lah kita ya dibantulah apapun dalam segi ekonomi, apapun dalam segi mental, apapun dalam masalah sekolah juga dibantu semua. Jadi itu kita terjauh dari kata iri ataupun dengki. Terus yang kelima, memiliki sifat pemalu. Pemalu di sini pemalu kalau kita mempunyai kegiatan atau perlakuan yang jelek. Semisal mau mencuri, nggak mau, malu nanti sama sekolah, sama orang tua, malu sama teman-teman kalau saya tertangkap gimana. Itu ada sifat malu, itu perlu kalian miliki untuk menjaga kalian biar tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak terpuji. Terus yang keenam, tepat janji. Ini dia. Kalau kalian semisal mau setoran, ya hari ini kita kumpul ya, buat apa? Buat pengajian setoran ke Ustadz A. Oke, jam berapa? Jam 7. Nah, kita semisal orang-orang yang pasti orang-orang bergaul sehat, jam 7 tuh bukan baru datang. Jam 7 itu mereka udah di lokasi. Jadi sebelum jam 7 mereka tuh udah datang terlebih dahulu. Nah, terus sopan dalam berkata, mohon maaf, izin bertanya, kalian bagaimana hari ini, sehat nggak? Nah, itu dalam berkata pun enak didengar dan enak dirasa lah. Jadi jika kalian mengakui ciri-ciri yang seperti itu, itu pergaulan yang sehat. Selanjutnya itu senyum saat bertemu. Senyummu mengalihkan duniaku. Nah, ini senyum saat bertemu. Jika bertemu ini nggak ada rasa cemberut, nggak ada murung. Jadi kesannya kalau orang yang senyum tuh alhamdulillah, hai gimana, sehat, alhamdulillah sehat, lama gak berjumpa ya, iya. Jadi kesannya tuh menyenangkan dalam hati kalau kamu itu pertama kali langsung senyum. Terus yang ke-9, mengingatkan kebaikan. Semisal udah adzan duhur, kita berhenti sejenak yuk, kita mengambil wudhu buat sholat dulu lah. Itu memang kebaikan. Iya, ternyata temenku luar biasa banget, baik ya, menyadarkanku pada kebaikan. Terus selanjutnya, menengok bila yang dapat musibah. Kenapa ya dia nggak sakit? Kenapa ya dia nggak berangkat sekolah? Katanya dia itu sakit. Kita urunan yuk buat nengok nih. Kasihan, barangkali dia butuh apa, barangkali kita harus memberikan perhatian biar dia cepat sembuh. Lah, itu tuh ciri-ciri pergaulan yang sangat diidamkan seperti itu. Terus membantu teman yang kesusahan, seperti contoh yang tadi, kalau ada temannya sakit ya kita jenguk. Terus ada teman yang misal ketika dalam kegiatan sosial dia ikut, kita makan study tour, dia nggak ikut, kenapa? Katanya karena kekurangan biaya. Oke, kita urunan yuk, kita bantu dia biar dia juga ikut sama kita. Kan kalau nggak ada dia nggak asik lah. Itulah teman-teman yang luar biasa banget ya. Terus yang 12, memberi nasihat baik. Seperti tadi, kalau kita berbuat terlambat, kamu terlambat, misal setiap sekolah kamu terlambat, terus dinasihati, kamu jangan terlambat, kenapa alasanmu terlambat, coba persiapanlah dari awal, ataupun kamu berangkat lebih awal biar kamu gak kena marah sama guru terus. Itu tuh jangan kamu malah benci, justru itu harus baik. Saya diingatkan berarti saya diperhatikan. Nah, dan ini ke-13, tidak membicarakan aib atau ghibah. Jadi ada suatu kejelekan, teman kita ada suatu insiden, dia dipermalukan, dia jatuh, terus diceritakan, tadi loh, itu loh, ini loh, lucu banget ya, kasihan ya, itu aib-aib seorang tuh diumbar atau dalam guyonan luar biasa banget lah. Dan adapun ciri-ciri tanda-tanda pergaulan tidak baik ini nih yang harus kalian hindari seperti ini ya. Yang harus hindari, yang pertama,
Yang pertama boros harta. Kamu berteman sama teman sebaya tapi kok malah boros harta. Uang jajan 50.000 kok habis sehari ya, ngapain aja? Oh ternyata makan makanan yang berlebih, karaokean, atau jalan-jalan ke tempat ini. Wah pokoknya hingga orang tua tuh heran, kenapa ya kamu dikasih uang jajan kok malah boros terus, dikasih ini kok gak cukup, kok dikasih segini kok gak cukup juga. Itu yang bikin orang tua heran. Nah jadi itu diperhatikan, oh saya pergaulannya kayaknya salah ya. Terus yang kedua, menghalalkan segala cara termasuk untuk jalan yang haram dan keji. Semisal nih siang-siang itu lagi panas-panasnya, kayaknya enak kalau rujak ya. Iya loh, di sana ada mangga yang seger loh, punya siapa nggak tahu, punya siapa. Itu habis loh tangga mangganya, padahal tinggi sekali tapi dia tuh berbondong-bondong, bergotong royong. Wah pokoknya menghalalkan segala cara supaya dapat mangga tersebut. Lah itulah pergaulan-pergaulan yang harus kalian hindari. Yang ketiga, munafik. Munafik, tahu kan munafik? Apabila berkata ya berdusta, apabila ia dipercaya khianat, apabila ia berjanji mengingkari. Ya udah, kalau kamu punya teman yang seperti itu munafik, nah ini takutnya kamu termasuk ke dalam pergaulan yang tidak baik. Kalau hati-hati ya sama-sama orang seperti ini. Dan yang keempat, rasa ingin mencoba dan merasakan. Rasanya itu kalau saya mencuri enak loh, nggak perlu uang banyak, uangnya nggak keluar banyak. Karena apa ya? Ingin mencoba, ingin merasakan. Teman saya mencuri buah tapi nggak ketahuan, terus buahnya enak. Saya pengen seperti itu. Hati-hatilah, jangan sampai kalian terkena seperti itu. Selanjutnya, perubahan emosi. Yang awalnya kamu kalem banget karena udah bergaul dengan kelompok A, kamu kok tiba-tiba kesenggol dikit. Ngapain sih kamu ajak ribut atau lagi ini? Wah itu kan udah emosi kamu udah menggebu-gebu. Yang awalnya kalem jadi emosi. Aduh, kemana sifat kamu yang dulu? Itu perubahan pikiran. Yang awalnya kamu kalau melakukan sesuatu itu harus berpikir panjang, tapi ini lah nggak usah dipikirkan, ayo kita lakukan saja. Pikiranmu berubah jadi pendek. Itu kenapa? Karena kamu udah bergaul dengan tidak baik. Selanjutnya, lingkungan bergaul berubah. Lingkungan bergaul kamu berubah. Yang awalnya tadi kalem, rajin beribadah, tiba-tiba kamu gabung ke kelompok ini, kok jadi beda ya? Kamu jadi malas-malasan, gak bertanggung jawab, melawan sama orang tua. Lah itu ciri-ciri kamu bergaulnya tidak baik. 8. Perubahan tanggung jawab. Yang awalnya kamu mencuci sendiri sama ibu, yang awalnya kamu kalau berperilaku sesuatu jujur, kamu bertanggung jawab, ini enggak. Nah ini kenapa? Karena pergaulan kamu tidak baik. Selanjutnya, tidak sabar dan mudah gelisah. Seperti tadi, kalau kamu pengen sesuatu A ya harus A, B ya harus B, gak boleh A nanti dulu. Bu saya mau sepeda, teman-teman udah sepeda, ya sabar ya, nanti nabung dulu. Gak mau, harus sekarang. Nah ya tuh merupakan anak yang tidak baik karena pergaulannya yang tidak sehat. Dan terakhir, emosional, sombong, dan selalu eksis dan ingin melawan. Seperti tadi yang minta sepeda dengan terburu-buru orang tua. Dan dampak dari pergaulan yang tadi yang tidak sehat itu menimbulkan apa yang pertama, pergaulan bebas. Nauzubillah ya, kamu terjerumus ke pergaulan bebas. Jadi pergaulan yang laki-laki sama perempuannya seenaknya saja, nggak ada norma, nggak ada batas. Keterlaluan banget itu. Jangan sampai seperti inilah. Jadi nanti kalau udah pergaulan bebas, kamu akan mendapatkan hasil-hasil yang luar biasa. Nanti malu buat diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Terus yang kedua, mau konsumsi obat-obat terlarang, psikotropika. Nah terus apalagi kalau naudzubillah kamu narkoba. Insya Allah di sini nggak ada lah yang mengkonsumsi narkoba. Terus karena udah mengkonsumsi obat, terus kamu ketergantungan, ketagihan, aku pengen lagi, aku pengen apa? Kalau nggak ini, aduh rasanya gimana? Nah, itu karena kamu udah ketergantungan obat-obat terlarang. Terus karena udah ketergantungan, kamunya menurunnya derajat kesehatan. Baru lari sedikit aja udah pengap. Karena apa? Karena kamu udah gaulnya udah nggak sehat, merokok, bergadang, mencuri. Wah itu makan makanan yang nggak sehat, malah haram, tuh kan tubuh menjadi rusak. Terus meningkatkan kriminalitas. Oke. Karena kamu pengen barang-barangnya mahal, karena bergaul dengan teman-teman yang high class atau yang boros, terus kamu nggak punya uang, kamu halalkan segala cara, mencuri, mencopet lah. Dan ini meningkatkan kriminalitas dan nantinya akan kalau udah masuk ke sini
siap-siaplah kamu dibully nantinya. Nah, yang ketiga itu meregangkan hubungan keluarga. Kamu sama kakakmu, jadi kakakmu aku malas sama dia seorang pencuri, aku nggak mau anggap dia sebagai adik. Ini jadi hubungan antar keluarga tuh ya jadi jauh, yang awalnya harmonis enak, enggak lah. Terus yang selanjutnya menyebarkan penyakit karena pergaulan bebas, karena ketergantungan obat-obat, nantinya malah terkena sama adik, sama ibu, terinfeksi lah ibu, semisal terkena kamu di sumber penyakit utama. Terus menurunnya prestasi, yang awalnya kamu prestasinya sebagai juara olimpiade kabupaten, karena kamu terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak sehat, kamu nggak dapat itu lagi. Dan pencegahannya seperti apa untuk pergaulan bebas? Nah, akibat utama pergaulan bebas itu karena pergaulan yang tidak sehat, baik dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Ini akibat utamanya, pergaulan tidak sehat. Nah, dan sebagai catatan, di usia remaja, kalau sudah masuk lingkungan yang salah, akan sulit kembali ke jalan yang benar. Karena apa? Karena mereka tuh masih mempunyai pikiran yang labil. Jadi mereka tuh ingin kemauan sendiri, yang mereka enak ya udah mereka lakukan. Padahal enggak. Untuk itu, peran orang tua dan lingkungan sangat diperlukan untuk menciptakan remaja yang baik. Dan insya Allah di lingkungan kita sudah ada norma-norma atau adab-adab yang sudah diatur oleh sekolah. Jadi kemungkinan kita nggak mungkin lah terjerobos ke dalam hal-hal seperti itu. Dan upaya remaja, salah satu upaya akan mempunyai pergaulan sehat. Yang pertama, iman dan agama. Oke, pasti di sini sudah mengaji, sudah belajar agama, sudah belajar Islam, iman seperti apa. Tentunya akan menghalau dari pergaulan-pergaulan yang tidak sehat. Karena apa? Kita sudah belajar Al-Quran, sudah belajar hadis, sudah belajar kitab. Yang kayak gini mah pergaulan tidak sehat, nggak mungkin terbawa. Terus yang kedua, meminta izin keluar rumah dan jelaskan tujuannya. Jadi kalau keluar rumah, ibu, saya mau main ke rumah ini, nanti pulang jam segini ya bu, sama siapa, sama ini. Nah itu jelaskin sama orang tua. Jadi kalau kalian keluar rumah itu jelas orang tua. Jadi orang tua tuh nggak khawatir, orang tua tuh tahu kesana. Jadi kalau nanti ditelepon, ibu mohon maaf anak saya ada di sana enggak? Ada bu, di sini lagi kerja kelompok. Seneng banget orang tua kayak gitu. Terus salurkan bakat dan minat positif. Kalian tuh minatnya adalah main piano. Oke, ketika di sekolah tuh ada ekskur piano, udah kamu ikut ke sana aja. Karena apa? Dengan bakat itu kamu akan terhindar, minat bakat yang kamu lakukan akan terhindar dari pergaulan-pergaulan yang tidak sehat. Jadinya nanti kamu itu akan fokus sama prestasi kamu sendiri. Terus percaya aturan orang tua. Kalau orang tua bilang jam 9 kamu udah di rumah, udah ngaji. Kalau enggak, pokoknya jam 19 kamu udah di rumah, udah mandi, udah ngaji, udah makan. Nah itu harus kamu taati. Karena apa? Orang tua tuh pasti akan berikan yang terbaik buat kamu. Terus curhat dengan orang tua. Kalau ada masalah apa-apa, lari tahu aja sama orang tua. Bu, pak, tadi saya di sekolah kayak gini. Nah itu kan orang tua tuh jadi tahu. Kalau enggak, bu, pak, saya tadi dapat juara 1 lomba piano. Di mana? Di kabupaten. Jadi orang tua, kamu semangat latihan, nanti ibu kasih bekal tambahan 50%. Nah itu kan bikin orang tua senang. Nah, itu dan jadinya kan bakal nilai plus juga buat kamu. Dan terakhir nantinya ada pengarahan dari guru. Tentunya di sekolah udah ada peraturan ini buat apa? Buat kamu itu biar tidak terjerumus ke pergaulan yang salah. Jadi kalau guru kamu mengajarkan kalau pulang sekolah harus ke rumah dulu, izin ke orang tua dulu, mau kemana-mana, ya udah kamu turuti aja. Karena apa? Itu buat kebaikan kamu sendiri. If you can eat. Dan untuk pembahasan ini saya cukupkan sekian. Dan untuk pergaulan sehat untuk SMA kelas 10 dan bisa Anda akses atau bisa Anda tanyakan kalau ada yang kurang jelas, silahkan bisa ditanyakan, didiskusikan baik di sini, baik di Japri atau baik di link grup sekolah masing-masing. Itulah kesalahannya dari saya sendiri, dan semoga ini bermanfaat dan kelebihannya itu skill dari Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan saya kelebihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam olahraga.